Dulu Pak Jokowi setelah turun menjadi presiden katanya ingin jadi warga biasa, kembali ke Solo. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Ya, masa masih terkejut juga. Itu udah biasa dong. Gimana biasanya? Beliau mengatakan nggak ingin rekomendasi komisi apa namanya itu ya, birokrasi soal staf KPK itu dia jalan juga, ya kan? Nggak ingin ini dia jalan juga. Yang bolak-balik begitu kan udah biasa di zamannya Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi dulu mengatakan saya ingin jadi warga biasa, sekali-kali lihat sebaliknya. Berarti mungkin beliau nggak ingin jadi warga biasa gitu kira-kira. Dan itulah kemungkinan yang akan terjadi kalau benar beliau akan masuk ke partai politik itu gitu ya. Pertanyaannya, mengapa memilih jalan politik harian kan, alias yang kita sebutkan tadi? Ya harus diakui, politik harian itu ya tujuannya berkuasa. Mau buat apa kalau nggak berkuasa? Jadi politik negarawan kan. Nah, karena artinya apa? Artinya Pak Jokowi masih punya ambisi untuk berkuasa, meskipun bukan dirinya kan. Kan masih ada anaknya wakil presiden, masih ada anak yang lain ketua partai, masih ada menantunya jadi gubernur. Dengan mungkin ada partai, itu bisa disetting semua tuh untuk kebutuhan apa dalam konteks politik itu. Kalau Anda mau jadi ketua partai, tapi mau jadi negarawan, itu dalam tradisi Indonesia nggak terlalu dikenal tuh. Kalau Anda mau jadi orang berebutan ketua partai itu kan dia ingin berkuasa. Dan kira-kira gitu tuh. Nah mungkin karena itulah Pak Jokowi. So, kalau Pak Jokowi misalnya nyeting ini, beliau nggak punya partai, pertama basisnya nggak kelihatan. Yang kedua, di pasar pemilu negosiasinya akan lemah. Karena orang melihatnya kehilangan relevansi. Nah, mengapa Pak Jokowi merasa penting kekuasaan itu tetap dipegang, partai ini dikuasai? Karena itu salah satu cara ingin berkuasa. Karena itulah mungkin Projo juga tetap ingin menyebut dirinya sebagai Projo, meskipun udah kehilangan relevansi. Karena apa? Karena dengan cara begitu, Projonya tetap dilihat. Kalau Projonya udah mengatakan kami nggak ada hubungan lagi dengan Jokowi, nggak dilirik orang lagi. Mungkin tawaran komisaris nggak kena lagi. Ini harus dijawab nih, Bung Freddy. Silakan dijawab. Tawaran komisaris ini nggak relevan lagi nanti kalau nggak dukung. Jadi nggak ada nanti ketua Projo yang tidak masuk menteri, lalu mencak-mencak. Saya bubarkan nih organisasi. Jadi karena Bang Reni nyinggung-nyinggung bawa Projo, jadi saya jelaskan ya apa itu Projo. Projo secara organisasi ini resmi ormas ya, berbadan hukum. Memang Pak Jokowi dewan pembinanya, itu jelas. Tetapi ya Projo itu di dalam keputusan organisasi itu sudah mempunyai makna adalah Projo itu adalah rakyat ya, negara. Jadi memang Pro Jokowi itu bagian dari sejarah. Nah, per hari ini, per kemarin pemilu 2024, jelas ya posisi politik Projo adalah mendukung Presiden Prabowo Gibran. Ya, oleh karena itulah ya kami kongresnya belum memutuskan bahwa Projo ini ganti nama misalnya. Seperti kata Bang Rey supaya relevan, kan begitu. Tapi saya rasa karena memang di anggaran dasar kami Projo itu artinya adalah rakyat, negara. Jadi kalau saya pribadi ditanya nggak perlu ganti nama. Karena memang Projo itu bukan Pro Jokowi lagi. Itu bagian dari sejarah, iya. Bahkan kalau jujur bagian dari sejarah kami adalah KS PDI Perjuangan. Apa itu KS? Kader dan simpatisan PDI Perjuangan. Ya, kemudian menjadi Pro Jokowi, kemudian menjadi Projo. Bukan komisaris tujuannya kan tentu. Bukan komisaris, bukan komisaris, bukan mau jadi menteri, bukan. Ya, jadi itulah Bang Rey, kenapa Projo itu masih relevan? Karena 2024 kemarin kami masih bertarung untuk ya politik, untuk perjuangan Pak Prabowo Gibran. Itu kenapa memang masih relevan. Dan kalau memang harus dibubarkan ya kongres nanti Bang Rey, ini organisasi. Jadi salam merdeka untuk teman-teman PNI yang ada di seluruh Indonesia. Kita harus bangkit kembali, kita harus ikut berpartisipasi. Karena apa? Karena rusak semua ini Mas. Apa yang rusak? Loh, rusaknya begini. Kemarin Pak Jokowi itu jelas melanggar sumpah dan tap MPR. Tetapi apa yang dilakukan oleh pimpinan MPR? Semuanya kan diam. Pimpinan MPR tahun 19 sampai 2024. Kan diam semua mereka. Harusnya kan mereka bergerak bahwa ini presiden ini sudah melanggar sumpah dan tap. Tapi memang dilakukan. Mereka diam saja kok. Ada nama-namanya Bambang Susatyo sebagai ketua MPR. Ya, kemudian dari PDIP, Mas Basarah, diam juga PDIP. Dari Nasdem, Mbak Lestari Murbicat, diam saja. Dan lain-lain. Jadi sekarang adik-adik yang ada di sini, kalau Anda itu jurusan ilmu politik atau hukum tata negara, tanyakan mereka, kenapa Presiden melanggar tap MPR, melanggar sumpah, mereka hanya duduk diam saja. Enggak, kalau ditanya, apakah PSI untung dengan kehadiran Pak Jokowi? Jelas untung. Kemanapun Pak Jokowi sebetulnya berlabuh, bakal untung partai itu. Persoalannya adalah sejauh apa partai itu menempatkan Pak Jokowi dalam strukturnya. Itu yang penting tuh. Kan kalau jangankan Pak Jokowi, kita ini semua masuk partai, partainya ya senang-senang aja. Mau semua tuh. Yang mau masuk partai itu, wah silakan. Partai itu, kalau penting dia jemput kan. Nah, cuman ada persoalannya, Anda jadi anggota biasa dulu. Nah, persoalannya di Pak Jokowi, mau nggak jadi anggota biasa? Jadi, kalau Pak Jokowi misalnya ya, jadi mencalonkan diri sebagai calon ketua umum, kira-kira siapa saingannya?
kemungkinan ada dua kan. Pertama adalah nggak ada saingan, nggak ada lagi yang berani gitu loh. Ya kan, siapa yang berani melawan Pak Jokowi? Jangankan jadi ketua umum, jadi presiden aja mau 3 periode masih mungkin kok, kan kira-kira gitu ya. Tapi begini, ini kan kita masih Itu loh, berandai-andai gitu yang ya. disampaikan Iya, Bang iya. Ray ini kan andai. Yang kedua, yang paling mungkin mendawat kandidat lawan beliau itu ya ketua umum yang sekarang. Kan umumnya di Indonesia ketua umum itu akan lanjut terus kan. Hampir nggak ada batasnya gitu ya. Nah apalagi ketua umum yang sekarang ini namanya Kaisang masih menjabat sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun kan. Artinya kalau dari adik ART mereka masih mungkin kan sebetulnya 3 tahun lagi untuk juga menjabat sebagai ketua umum gitu ya. Nah di sini menariknya kawan-kawan sekalian, melihat nanti kalau betul ini terjadi ya, bapak dan anak sama-sama jadi calon ketua umum partai yang namanya PSI gitu. Kan menarik betul tuh. Dan mereka akan dibuat misalnya mungkin ya forum debat di mana anak dan bapak saling beradu argumentasi ya kan, dialog ya kan, pakai gimmick macam-macam gitu ya. Ilmu anak turun ke bapak, ilmu bapak turun ke anak, ilmu anak bagaimana tuh ya kan, dan seterusnya gitu. Tapi itu menarik tuh. Tapi artinya apa gitu? Tapi di atas itu semua jangan lupa, tadi disebutkan kan, PSI ini menyebut dirinya sebagai partai kader. Kalau yang namanya kader jelas ada proses, ya kan, nggak bisa ujuk-ujuk 2 hari jadi ketua umum. Itu bertentangan dengan prinsip yang disebut dengan partai kader. Itu pertama. Nah yang kedua, kalau Anda baca sebetulnya ADART-nya PSI itu jauh lebih menarik. Ketua umum itu sebetulnya bukan posisi penting. Tidak terlalu penting tuh. Yang paling penting di PSI itu adalah Dewan Pembina. Tapi sekarang udah kita rubah itu Pak. Oh ya saya nggak tahu. Bulan Udah, Juli nanti dan akan itu kita ya. tetapkan di dalam Kongres bahwa keputusan penuh ada di ketua umum partai. Betul. Dan legitimasi keputusan akan diambil dalam forum Kongres, keputusan tertinggi. Tapi dirubahnya bukan karena kabar berembus Pak Jokowi gitu. Bukan. Oke. Bukan, itu kita diskusikan di dalam. Ya. Dan kebetulan kami juga masuk ke dalam juga melihat seperti yang disampaikan oleh Bang Ray bahwa partai yang sehat memang harus dipimpin oleh ketua umum. Dan keputusan tertinggi ataupun ketetapan tertinggi itu harus diambil di dalam forum itu Kongres. Kongres yang kemarin diubahnya. Belum. Oh baru mau akan. Kita akan kan pengesahan itu kan harus di forum Kongres. Iya, Bang Ray, makanya. ya kan? Jadi Gimana, yang ya? yang Anda Bahkan bulan Juli nanti ceritakan. kita akan sahkan itu. Ya gitu. artinya yang sekarang ADRT-nya masih begini kan? Sudah kita rubah. Sudah dirubah. Tinggal disahkan Oh nanti. iya, ya artinya yang berlaku masih ADRT yang lama. Ya, secara aturan. Karena Dewan Pembina masih pemegang otoritas tertinggi. Nggak, jadi saya sampaikan begini. ADRT-nya begitu. Dewan Pembina hari ini sudah menyepakati bahwa kita akan pakai aturan main yang baru. Iya. Yang sedang ataupun sudah kita rancang hari ini tinggal ditetapkan saja nanti di Ya, itu artinya kesepakatan, ya kan? Ya. Bukan aturan yang berlaku. Ya, betul. Ya kan? Tapi kan Makanya saya merujuk ke aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku di ADRT mengatakan, ya kan, pemilik otoritas tertinggi itu di partai namanya Dewan Pembina. Gitu loh. Dewan ini masih berlaku. Ya, itu kan dengar sendiri kan Oke. belum diubah. Bahwa itu sedang diubah, ya. Tapi belum disahkan. ditetapkan, Ya. belum disahkan. Di Kongres nanti akan ditetapkan. Oke. Apakah akan ditetapkan di Kongres nanti? Kita nggak tahu juga kan. Tergantung dinamikanya Kongres juga kalau soal itu kan. Ya. Nah, oleh karena menariknya partai ini kemudian bahkan Dewan Pembina bisa menentukan siapa jadi ketua umum. Maka sebetulnya bagi saya itu agak bingung juga. Ini PSI mengatakan one man one vote, ya kan, partai super terbuka. Rencananya kan begitu. Ya. Tapi betul kalau mereka nggak ubah ADART-nya, itu bertentangan sendiri di dalam. Bagaimana proses one man one vote, tapi kuasa tertinggi tetap ada di Dewan Pembina. Nanti nih, misalnya ya, Kongres kalau nggak mereka ubah lagi ADART-nya, Kongres menetapkan si A jadi ketua umum, Dewan Pembina nggak setuju, berhenti tuh. Ya. Nggak setuju, selesai. Dipeto saja sama mereka, selesai itu. Ya. Nah itu kalau nggak diubah mereka gitu loh. Jadi oleh karena itu menurut saya memang ya kan apa istilahnya itu gembar-gembor soal partai ini partai super terbuka macam-macam itu kalau dilihat background dari PSI-nya apa iya seterbuka itu? Apa iya akan menuju ke sana? Oke. Apalagi nanti kalau yang bersaing itu ayah dan bapak ya kan di dalam satu partai itu. Oke. Begini Mas David, menurut saya PSI ini partai-partaian. Kenapa partai-partaian? Bayangkan, ketua umum sekarang dalam waktu 2 hari, hari ini jadi anggota, lusa sudah jadi ketua umum partai. Itu kan partai-partaian itu. Coba bayangkan, bukannya saya mau membandingkan. Saya di PNI Mahrenisme setelah 9 tahun itu baru menduduki sebagai sekjen. Tahun 2016, saya wakil sekjen. Setelah itu, leadership saya diuji menjadi sekretaris Rapat Kerja Nasional. Kemudian menjadi ketua Rapat Pimpinan Nasional. Kemudian saya disekolahkan kursus di Lemhanas, PPRA 58. Yang kursus selama 7 bulan, Mas. Tahu nggak PPRA itu? Dari TNI Polri, itu minimal tuh kolonel, Mas. Polri itu kombes. Kemudian kalau ASN, itu levelnya dirjen. Usia 45 tahun ke atas. Jadi kalau TNI Polri, masuk PPRA, baru menjadi bintang 1. Anda mau katakan artinya harus prosesnya Oh iya, selalu kaderisasi. tahap, Iya. Oke. Iya. Kemudian saya diuji lagi menjadi tim verifikasi tingkat nasional untuk PNI. Artinya apa? Di situ ada proses pengkaderan. Maka tadi saya katakan, PSI ini partai-partaian. Jadi Jokowi memang harus masuk di PSI. Seperti tadi saya bilang, Mas.
partai lain takut. Karena apa? Diacak-acak nanti. Enggak lah, mana ada yang Diacak-acak. takut. Karena apa? Diminta kok. Berdasarkan hasil diskusi kami, ya, sesama mahasiswa magister ilmu politik, ini Jokowi ini bukan sosok negarawan. Ini preman politik ini. Preman politik, Preman sosok politik. negarawan. Bukan, Mas Wirawan. bukan. Ya, Jadi itu Mas. saya sampaikan kalau misalkan Pak Jokowi ini ditakuti oleh partai, ngapain partai itu minta Pak Jokowi untuk menjadi bagian dari partainya kan? Itu kan sebentar itu dulu Mas. Nah, sekarang juga Jokowi masih ada. Nggak mungkin. Sekarang masih ada. Emangnya Pak Zulkifli Hasan mau Kemarin terakhir Pak Jokowi Ketua masuk? Umum Ya, nggak Golkar bilang mungkin begitu. lah. Ketua Umum Golkar bilang begitu. Kalau Kalau Bahlil iya, Ya, tapi yang lain nggak mungkin. Yang lain Masuk juga ada. Pak Yusuf Kala bersedia, Pak Jokowi masuk di situ. Kita mau sekarang lah. kan Bang Bahlil. Acak-acak semua itu. nggak mungkin. Jadi memang Tidak ada bukti cocoknya Pak Jokowi ini mengacak-acak Jokowi partai. itu masuk di PSI. Tidak ada Karena bukti. PSI ini adalah partai-partaian. Tidak ada Coba, bukti Pak Jokowi adik-adik mahasiswa. mengacak-acak partai. Tidak ada Bayangkan, Anda buktinya. berkarir di partai politik, anggota, kemudian tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat. Tahu-tahu anak yang plonga-plongo 2 hari jadi ketua umum partainya apa-apaan ini? Siapa yang Anda maksud pelonga-pelonga itu? Partai ini, Ini kan tidak tahu Menerima. undang-undang partai politik. partai ini kan menerima. Mas, tahu nggak undang-undang partai politik? Saya tahu. Itu Itu adalah sesuai nggak PSI dengan undang-undang partai politik? Itu- Mencerdaskan tidak? partai politik. Mencerdaskan demokrasi Nah, tidak? Partai politik itu punya. Mencerdaskan demokrasi tidak? Partai politik itu punya Ini kan aturan main PNI sendiri. lawan. Ya kan? PNI lawan ini. Silakan aja kalau PNI Iya, lawannya kan karena PNI nggak ada yang kita kaderisasi takutkan jelas. dari PNI ini. Orang Iya. organisasinya aja kayak hantu begini kan ngapain kita harus takut? Silakan aja. Kalau kalian mau melawan. Memang partai kami diam. politik yang lain ini nggak ada yang ini kok. Ya kan yang sudah ada yang sudah eksis dalam berapa pemilu terakhir ini nggak ada yang menginginkan Pak Jokowi. Pak Jokowi ini masih ditarik meminta masuk untuk ke dalamnya. Itu Siapa? Itu kan hanya unggah-ungguh aja, Mas. enggak. Saya sebagai ketua PAN, Bukti. saya sebagai ketua P3, takut sama Pak Jokowi. Buktinya Waduh, diacak-acak ini partai ini. Buktinya kan banyak. Ngomong negara aja diacak-acak, Oke. apalagi Oke. partai Buktinya politik. kan banyak. Jadi cocoknya memang harus di PSI. Kalau